Ya, oke. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat peta minda. Nah, dari materi yang sudah kalian baca bahwa peta minda itu juga berfungsi untuk memudahkan kalian dalam memahami suatu materi pembelajaran. Nah, misalkan ya, di sini nanti saya akan membuat peta minda tentang komputer beserta bagian-bagiannya. Nah, sebelum kita membuat peta minda tersebut, ya, kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat peta minda. Karena pandemi ya, maka kita membuat peta minda cukup dengan menggunakan kertas, ballpoint, dan pensil warna. Biasanya untuk membuat peta minda ini saya praktekkan menggunakan software yang namanya Xmind ya. Jadi nanti membuat peta minda di dalam suatu program. Nah, karena kita tidak bisa di lab komputer, maka secara manual peta mindanya kita alihkan ke media kertas. Oke ya, untuk menghemat waktu langsung saja kita akan membuat peta minda yang temanya adalah komputer. Nah, dari tema yang sudah kita buat, cara membuatnya, kita tuliskan tema tersebut di tengah-tengah kertas. Kita tuliskan di sini komputer. Nah, komputer itu ada beberapa jenis ya, atau bagiannya komputer itu ada 3. Yang pertama ada hardware ya, hardware. Nah, ini kita namakan subcabang dari komputer, subcabang yang pertama. Kemudian subcabang yang kedua ya, kita tuliskan di sini namanya adalah software. Kemudian subcabang yang ketiga, bagian dari komputer, subcabang yang ketiga adalah brainware. Nah, dari hardware, software, dan brainware itu kita bisa kembangkan lagi menjadi sub yang paling kecil. Nah, hardware ya, subcabang yang pertama ini kita bisa kembangkan lagi menjadi subcabang yang lebih kecil. Misalkan pengertian dari hardware, pengertian. Kemudian di sini kita tuliskan contoh ya. Jadi maksudnya dari komputer, subnya adalah hardware, kemudian ada sub yang lebih kecil lagi yaitu pengertian dan contoh. Nah, kita tuliskan di sini pengertian. Pengertian dari hardware adalah perangkat yang fungsinya untuk proses input dan output ya. Kemudian contoh dari hardware kita bisa tuliskan, contohnya ada monitor, ada mouse, ada keyboard, kemudian ada printer, ada CPU, dan masih banyak yang lain. Nah, ini adalah subcabang dari hardware. Kemudian kita bisa kembangkan lagi subcabang yang kedua, yaitu software. Nah, software itu sama.
kita perkecil lagi menjadi pengertian dan contoh. Nah, pengertiannya software adalah, misalkan kita tuliskan di sini perangkat yang menghubungkan hardware dan brainware, misalkan seperti ini. Nah, kita tidak perlu menuliskan terlalu panjang lebar, kita tuliskan saja kalimat yang singkat agar lebih mudah diingat. Kemudian contoh dari software, misalkan ada Microsoft Office, ada Corel Draw, ada Photoshop, mungkin ada berbagai macam game, ada Google ya, dan aplikasi yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita kembangkan lagi subcabang yang ketiga tadi ya, brainware tadi ya. Kita bisa tulis pengertiannya juga, pengertian dan apa? Contoh misalkan. Nah, pengertian dari brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer ya. Kemudian untuk contohnya, misalkan di sini ada user dan programmer. Nah, misalkan user programmer akan dikembangkan lagi, ya kita buat cabang lagi. Contoh dari pembuatan cabang pada peta minda. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita memberi warna cabang itu dengan warna yang sama. Untuk apa fungsinya? Agar kita mudah untuk mengingat ya, mengingat. Karena tadi fungsi peta minda fungsinya adalah untuk mempermudah kita melihat atau mempelajari suatu materi, misalkan seperti itu. Nah, inti tadi ya, untuk inti kita bisa membuat warna menggunakan warna ungu misalkan. Ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk subcabang yang pertama kita bisa memberi warna hijau misalkan. Nah, ya, warna hijau kita buat seperti ini. Nah, jadi satu cabang itu warnanya harus sama ya. Nah, usahakan sama. Dalam setiap cabang itu warnanya sama. Nah, ini hanya contoh ya. Mungkin nanti kalian bisa lebih kreatif lagi dalam memberikan gambar ya. Yang penting mudah diingat oleh kalian. Kemudian untuk yang kedua, cabang kedua, saya memberi warna merah. Maka pada subcabang kedua sampai dengan subcabang yang terkecil kita kasih warna merah. Nah, seperti ini. Nah, ini karena tangannya saya yang satu pegang kamera ya, jadi mungkin dalam menggaris atau menulis kurang begitu rapi. Nah, jadi nanti anak-anak bisa membuat yang lebih rapi agar nilainya lebih bagus. Oke, untuk subcabang yang terakhir, subcabang yang ketiga, nah kita beri warna biru. Brainware ini kita kasih warna biru. Nah, seperti ini.
Selesai ya. Ini adalah peta minda tentang komputer. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, selamat mencoba. Dan nanti dalam tugas kalian bebas mau membuat peta minda tentang apa saja boleh ya. Mungkin meringkas pelajaran bisa.